Selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video membuat es krim yang menerapkan hukum 2 termodinamika. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Audelia Rejoice Muranda Siboya. Saya Syarifah Najwa. Saya Meren Octavia. Selamat menyaksikan videonya. Hai teman-teman, sebelum memulai video pembuatan es krimnya, kami akan menjelaskan dulu pengertian dari materi fisika yang akan diterapkan di pembuatan es krim tersebut. Nah, teman-teman, ternyata di dalam pembuatan es krim nanas ini ada 2 materi fisika. Nah, yang pertama itu ada termodinamika dan yang kedua ada titik beku. Nah, saya sendiri akan menjelaskan definisi dari termodinamika. Nah, pengertian termodinamika itu sendiri adalah salah satu cabang fisika yang membahas mengenai perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain. Nah, tapi karena pembuatan es krim ini itu memakai penerapan hukum 2 termodinamika, maka kami akan berfokus juga kepada hukum 2 termodinamika sendiri. Nah, bunyi hukum 2 termodinamika adalah kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Tujuannya yaitu mengaplikasikan ilmu fisika yang berkaitan dengan aplikasi termodinamika serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya pembuatan es krim. Manfaatnya itu, kita dapat mengetahui penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga dapat mengetahui proses pembuatan es krim dengan cara yang sederhana. Apa sih itu titik beku? Titik beku merupakan suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada kesetimbangan, sehingga tekanan uap keduanya sama. Pertama, isi air ke dalam baskom dan tuangkan garam untuk mencuci nanas, untuk membuat bromelain menjadi tidak efektif. Dan kemudian ketika sudah dipotong, dimasukkan ke dalam blender. Setelah nanas sudah dimasukkan ke dalam blender, kemudian campurkan susu vanila ultramix ke dalam blender. Tuangkan susu ultramix secukupnya. Dan kemudian blender nanas dan susu ultramix sampai nanas menjadi halus. Siapkan kaleng dan cuci kaleng sampai bersih. Setelah susu dan nanas sudah dihaluskan, masukkan ke dalam kaleng yang sudah disediakan. Sisa nanas tadi jangan lupa untuk dipotong-potong untuk dimasukkan ke dalam kaleng agar rasa nanasnya semakin kuat. Masukkan kaleng ke dalam baskom yang sudah disediakan dan tuangkan 3 plastik yang berisi es batu ke dalam baskom dan letakkan ke sekeliling kaleng agar adonan es krim dapat membeku secara merata.
Setelah es batu sudah dituangkan, kemudian tuangkan garam kasar ke dalam baskom sekeliling kaleng. Setelah bahan sudah dimasukkan ke dalam baskom, kemudian putar-putar kaleng sampai adonan es krim nanas yang cair berubah menjadi padat atau membeku. Nah, pada praktikum kali ini, teman-teman pasti bertanya-tanya kenapa ya kita harus menambahkan garam pada es batu? Nah, jadi penambahan garam tersebut bukan tanpa sebab ya teman-teman. Ketika kita menambahkan garam pada es batu, maka garam tersebut akan menurunkan titik beku atau terjadi penurunan suhu pada es batu tersebut. Partikel garam akan mengganggu kestabilan ikatan partikel-partikel air yang menyusun es batu pada fase padat tersebut. Akibatnya, partikel es akan terlepas dan partikel tersebut akan beralih menjadi fase cair. Keadaan ini akan membuat terjadinya peleburan pada es batu tanpa menerima penambahan panas dari lingkungan luar, sehingga proses peleburannya menghasilkan air dengan suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Lalu, apa penerapan hukum 2 termodinamika pada praktikum ini? Nah, dapat kita ketahui bahwa suhu adonan es krim jauh lebih tinggi dari suhu larutan campuran garam dan es batu. Ini mengakibatkan larutan campuran garam dan es batu menyerap banyak kalor dari adonan es krim untuk menciptakan keseimbangan suhu. Oleh karena itu, adonan es krim mengalami pelepasan kalor dan penurunan suhu jauh lebih rendah dari suhunya yang semula, sehingga adonan es krim dapat membeku. Ini sesuai dengan bunyi hukum 2 termodinamika, yaitu kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Ternyata pada saat kami mencoba rasa es krim nanasnya, itu rasanya pahit. Dan setelah kami telusuri dari berbagai artikel, disinilah kami tahu mengapa es krim nanas tadi rasanya pahit. Nah, saya akan menjelaskan apa sih penyebabnya. Nah, baik. Sebenarnya mengonsumsi kedua makanan ini secara bersamaan, susu dan nanas ini sangat aman. Tapi hanya saja saat nanas dan susu dicampur tanpa menambahkan bahan apapun seperti yogurt misalnya atau dibuat bahan kue, akan menimbulkan rasa pahit. Nah, inilah yang membuat rasanya tidak enak. Nah, mencampurkan nanas pada susu seringkali menimbulkan reaksi pengentalan yang sering disalahartikan sebagai pembusukan. Perbedaannya, pembusukan disebabkan oleh bakteri pembusuk yang membuat susu rusak. Nah, sedangkan dalam kasus susu yang mengental, enzim bromelain dalam nanas adalah penyebabnya. Bromelain termasuk dalam kelompok enzim yang dikenal sebagai protease yang memecah protein dengan memotong rantai asam aminonya. Nah, bromelain bekerja pada kasein protein utama dalam susu yang membuatnya terasa lebih asam dan pahit. Sekian video kami membuat es krim yang menerapkan hukum 2 termodinamika. Semoga bermanfaat. Terima kasih.